Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatan wassalaman daimaini wa ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa labang. Selawat bermah katakan salim, mari sama-sama kita sanjung-sanjikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang, seperti yang kita rasakan niba malam saat yang berbahagia. Selawat bermakatakan salam hana getanya tuwasyid kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang seiring bahu seiring langkah demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selawat bermah katakan salam kepada ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin dan ulama yang muktabar, yang mantang nasira sapati di atas permukaan bumi Allah. Lelaki ini macam leng pidato di atas hurung-hurung yang berjudul memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Al-Maliki, beliau mengutip perkataan daripada Al-Imam Haraman Sayyid Qutbi. Beliau Sayyid Al-Qutbi berkata, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu mulia, engkau begitu agung, wahai malam Senin. Berawal hari-hari yang mulia dalam Islam, semua berawal darimu, wahai malam Senin. Adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya Ramadan, adanya Rajab, adanya Fathul Makkah, adanya kemenangan perang Badar, adanya Lailatul Qadar, dan adanya 10 Muharram, semua berawal darimu, wahai malam Senin. Kenapa? Karena pada malam Senin itu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin 12 Rabiul Awal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau adalah berbangsa Arab suku Quraisy, yaitu suku Arab yang termulia dan daripada turunan orang yang baik-baik. Kenapa? Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi, enggak akan ada bumi dan juga enggak akan ada langit beserta isi kedua-duanya, dan juga enggak akan ada iman, enggak akan ada Islam. Makanya sampai-sampai gitu Allah muliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu Allah muliakan kelahiran Nabi
sampai orang yang meninggal dalam keadaan kafir, sampai orang yang meninggal dalam keadaan kafir, Allah ringankan azabnya dalam neraka. Apa sebab? Sebabnya karena dia bergembira dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir beliau meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi Abu Lahab sedang disiksa dalam neraka, Maka akan tetapi setiap hari Senin dan sisanya Abu Lahab Allah hentikan dan Allah gantikan dengan rahmat. Maka Sayyidina Abbas pun bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah angkat azab nisamu? Kenapa hanya di hari Senin, tidak di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Aku dulu ketika Muhammad lahir, aku bergembira dengan lahirnya Muhammad. Aku sangat bergembira dengan lahirnya Muhammad. Aku memiliki budak yang bernama Suwaibah datang kepada aku memberi kabar tentangnya lahirnya Muhammad. Aku gembira sehingga aku bebaskan Suwaibah. Aku bebaskan dari budak. Aku bebaskan daripada Lamin. Maka Abu Lahab itu gembira dengan lahirnya Muhammad. Dia memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadanya memberi kabar tentang lahirnya Muhammad. Dia sangat gembira sehingga dia bebaskan Suwaibah. Dia bebaskan dari budak. Nah, karena dia membebaskan Suwaibah, karena kegembiraannya dengan lahirnya Muhammad, dia bergembira sesaat lahirnya Muhammad. Maka dari itu setiap hari Senin Allah angkat azab nisanya. Itu kata Abu Lahab. Setiap hari Senin Allah angkat azab nisanya, hanya karena dia bergembira dengan lahirnya Al-Mustafa. Maka bagaimana dengan saya dan kalian? Kalau kita bergembira seumur hidup dengan lahirnya Muhammad. Oleh karena itu saudara-saudara, kita duduk di sini muliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Akan tetapi banyak golongan-golongan luar sana, yang mulut kotornya berani mengatakan bahwasanya maulid itu bid'ah dhalalah, maulid itu kesyirikan, maulid itu sumber kekafiran. Banyak golongan-golongan luar sana yang berkata seperti itu. Ini golongan-golongan yang bodoh, golongan-golongan yang punya akal, golongan-golongan yang bingung. Dia mengerti kaidah fikih, tidak mengerti takrir hadis, tidak mengerti mustalah hadis, sudah berani-berani menyesatkan orang yang duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini saling menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam sesuatu yang bid'ah? Tidak. Nabi Muhammad berkata, "Afsus salam." Sebarkan salam. Kita duduk di sini menyambung tali silaturahmi. Apa kata Nabi Muhammad? Wasilul arham. Sambunglah tali persaudaraan. Kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama
Rasulullah berkata, mengingat para nabi, mengingat para rasul. Mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah, kata Nabi Muhammad. Mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah dan itu perbuatan yang mulia. Kita duduk di sini menyebut Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menyebut Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, membaca sirah beliau, dari beliau agar bisa mengambil ikhtibar, mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk sini menuntut ilmu. Saya dan kalian duduk sini menuntut ilmu ya Allah, menuntut ilmu faridatun, menuntut ilmu hukumnya sangat-sangat wajib saudara-saudara. Menuntut ilmu hukumnya sangat-sangat wajib saudara-saudara. Maka kita harus merayakan kelahiran Nabi. Maka kita harus merayakan kelahiran Nabi. Kenapa kamu merayakan kelahiran Nabi? Jawab, saya merayakan kelahiran Nabi untuk muliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Siapa yang suruh muliakan kelahiran Nabi? Siapa yang suruh mengagungkan kelahiran Nabi? Yang suruh ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi itu, katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, bergembira kalian, senanglah kalian, senanglah kalian. Adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan ulun tuan adalah mengingat para nabi, merayakan kelahiran Nabi, merayakan kelahiran Nabi, apalagi ini bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli tahap pidato ngalibeh ataupun kurung mulakan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.